Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kuliah kembali. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai analisis input-output, hari ini kita akan memasuki bab 9 di buku saya, yaitu linear programming. Silakan dipersiapkan buku saya di bab 9 di halaman 199. Ya, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kuliah pada hari ini, saya akan mengutip sebuah quotes yang bagus saya kira. Quotes ini berbunyi sebagai berikut. Ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kehidupan, yaitu jalani. Kenapa kita harus menjalani? Karena pada dasarnya kita ini adalah sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Jadi kita memasuki kehidupan ini pada dasarnya adalah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah nikmati. Jadi apapun yang kita terima, itu harus kita nikmati dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum illa adzabil syadid. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, itu harus kita syukuri. Karena syukur itu adalah bentuk dari kemampuan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya kira quotes kita pada pagi hari ini. Ya. Dah, sekarang kita masuk ke mata kuliah saya. Hari ini saya akan membahas mengenai materi yang terakhir, yaitu linear programming. Di buku saya ada di bab 9, halaman 199. Ya, untuk hari ini saya akan membahas mengenai linear programming dengan menggunakan pendekatan metode grafik. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan linear programming itu. Linear programming itu secara umum adalah suatu pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Jadi masalah linear programming itu timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih. Seorang ini bisa perusahaan, unit usaha ya, untuk memilih atau menentukan tingkat kegiatan yang akan dilakukan, di mana masing-masing kegiatan tersebut membutuhkan sumber-sumber yang sama, sedangkan jumlahnya dianggap terbatas. Itu pengertian daripada linear programming. Atau secara umum, kalau Anda membaca di beberapa literatur, linear programming ini adalah sebuah teknik matematika dalam menentukan kombinasi produk yang optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu memaksimumkan suatu kegiatan atau meminimumkan sebuah aktivitas dalam kegiatan ekonomi. Ya. Jadi mengoptimumkan sebuah fungsi itu berarti dalam konsep untuk mencari keuntungan yang maksimum. Ya. Kebalikannya, mengoptimumkan sebuah fungsi itu juga bisa berarti meminimumkan terkait dengan persoalan biaya. Jadi linear programming itu sebenarnya berkaitan dengan permasalahan memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi linear yang dinyatakan dalam bentuk kendala pertidaksamaan linear. Ya, itu secara umum pengertian dari linear programming. Ya, model dalam linear programming itu ada 2 macam fungsi. Nanti kita dikenalkan dengan fungsi tujuan dan fungsi batasan atau constraint. Fungsi tujuan itu adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Umumnya nilai yang akan dioptimalkan itu dinyatakan dengan lambang huruf Z. Kemudian fungsi batasan. Itu merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Ini dalam konsep model linear programming. Ada 2 macam fungsi tujuan dan fungsi batasan. Ya, kalau kita berbicara mengenai linear programming, itu ada 2 pendekatan. Ya. Jadi konsep linear programming itu sebenarnya adalah sebuah sistem persamaan linear pertidaksamaan linear
yang ada dalam model matematik. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan linear, itu bisa kita cari dengan menggunakan berbagai metode. Ada metode eliminasi yang sudah Anda pelajari, ada metode substitusi, ada metode matrik, determinan inverse matrik yang sudah kita bahas kemarin, termasuk juga ada metode progmasi linear dalam bentuk metode grafik dan metode simplex. Ini yang nanti akan kita bahas, yaitu progmasi linear dengan menggunakan metode grafis, kemudian yang kedua metode simplex. Metode simplex nanti akan saya bahas minggu depan. Sekarang kita menyelesaikan progmasi linear dengan menggunakan metode grafik. Ya. Jadi metode grafik itu adalah metode yang digunakan apabila variabel yang dipakai jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas yaitu dua buah variabel. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Apabila terdapat tiga variabel yang dipakai artinya menunjukkan grafik 3 dimensi, maka metode grafik itu jarang digunakan. Oleh karena itu, kalau 3 variabel misalnya, kita lebih mudah menggunakan metode simplex. Jadi metode grafik sekali lagi itu hanya dipakai untuk variabel yang terbatas, yaitu 2 buah. Sedangkan metode simplex itu dipakai untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang lebih dari 2 variabel. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Contohnya misalnya ini ya. Ya, contoh misalnya kalau kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Di dalam penyelesaian dengan menggunakan metode grafik, untuk menyelesaikan setiap persoalan ketidaksamaan dengan 2 variabel, kalau kita menggunakan metode grafik, maka salah satu yang dibutuhkan yaitu memakai sistem koordinat atau bidang XY. Pada bidang XY itu nanti akan terletak titik-titik X dan Y. Ya. Jadi kita buat nanti dalam sebuah bidang grafik XY, ya. Grafik Cartesius XY kemudian kita tentukan sesuai dengan soal yang diminta dalam kasus penyelesaian metode grafik. Contoh linear programming dengan metode grafik. Ini saya berikan contoh secara umum ya. Misalnya begini, katakanlah ada sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu ini membuat 2 macam sepatu, 2 macam produk ya. Yang pertama adalah merek X1 dengan sol karet dan merek X2 dengan sol kulit. Ya. Produknya berbeda. Untuk membuat 2 macam produk itu diperlukan 3 macam mesin, yaitu mesin 1 yang membuat sol karet dan mesin 2 untuk membuat sol kulit. Dan mesin 3 untuk membuat bagian atas sepatu, ada 3 mesin ya. Dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Ada 3 mesin, mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, untuk setiap mesin merek X1 itu mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Jadi kapasitas produksi di mesin 1 itu 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 2 jam. Tanpa melalui mesin 2 berarti 0 jam. Dan di mesin 3 6 jam. Ya, selama 6 jam. Sedangkan untuk merek X2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 adalah 8 jam. Ini kapasitas produksi di mesin 1 8 jam, di mesin 2 itu 15 jam, di mesin 3 itu 30 jam. Diharapkan sumbangan terhadap laba dari setiap lusin sepatu merek X1 itu 30.000. Sedangkan merek X2 itu 50.000. Nah, sekarang masalahnya adalah berapa atau bagaimana cara kita menentukan jumlah lusin sebaiknya diproduksi untuk merek X1 dan merek X2 agar keuntungan yang diperoleh oleh produsen tersebut adalah maksimum. Ya. Jadi ini kasusnya. Di kasus secara kualitatif ya. Dari kasus kualitatif itu cara menyelesaikannya ada beberapa langkah. Ya. Untuk menyelesaikan soal di atas, yang pertama itu membentuk tabel. Jadi kita buat dalam sebuah tabel matrik, menerjemahkan data kualitatif itu dalam bentuk tabel matrik. Kemudian yang kedua bentuk model matematisnya. Artinya kita harus menentukan dulu fungsi tujuannya.
fungsi tujuannya dalam hal ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan ya dengan perkiraan di masing-masing produknya tadi itu. Kemudian menentukan fungsi pembatasnya, constraint-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, menggambar grafik masing-masing pembatas. Kemudian yang keempat, menentukan area yang paling visible dari grafik tersebut. Nah, ini 4 langkah yang kita selesaikan kalau kita menggunakan metode grafik. Sekarang kita masuk ke persatu. Yang pertama adalah membuat tabel dulu. Jadi dari data kualitatif ini, ya saya ulang kembali, dari data ini, ya dari kasus seperti ini, sekarang kita buat dalam bentuk tabel. Jadi produknya ada 2 ya, produk X1 dan produk X2. Untuk menghasilkan produk X1 dan X2 itu digunakan 3 mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kapasitas mesin 1 itu 8 jam, kapasitas mesin 2 itu 15 jam, kapasitas mesin 3 itu 30 jam. Produk X1 itu hanya diproses di mesin 1 dan mesin 3. Ya. Produk X2 itu diproses di mesin 3. Ya. Dan diproses di mesin 3. Tidak diproses di mesin 1. Diproses di mesin 3. 2 dan 3. Kemudian produk X2-nya itu diproses di mesin 2 dan diproses di mesin 3. Jadi kita baca bedakan kolom ya. X1 ini produknya, X2 itu produknya. Kapasitas mesinnya itu di mesin 1 8 jam, mesin 2 15, mesin 3 30. Sedangkan perkiraan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk X1 itu Rp30.000, X2 itu Rp50.000. Sekarang pertanyaannya, berapa produk X1 dan X2 yang harus dihasilkan agar keuntungan yang diperoleh perusahaan itu adalah maksimum. Nah, ini bentuk tabelnya. Jadi langkah pertama menerjemahkan data kualitatif tadi menjadi bentuk tabel. Setelah itu yang kedua menentukan bentuk matematisnya. Yaitu yang pertama adalah menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z. Untuk produk X1 itu 30.000, produk X2 50.000. Sedangkan batasannya, constraint-nya, untuk produk X1 itu lebih kecil sama dengan 8, kapasitas mesin 1. Kemudian produk X2 itu 3X2, kapasitas mesin 2-nya 15, tidak lebih dari 15. Kemudian di mesin 3 itu kapasitas produksinya adalah 30. 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Jadi ini, ya batasan constraint itu kita terjemahkan dari data ini. Ya, dari data ini. Ya, di mesin 1, 2X1 plus 0X2 lebih kecil sama dengan 8. X2, 0X1, 3X2 lebih kecil 15. X di mesin 3, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Ya, ini bentuk matematisnya. Nah, kalau bentuk matematisnya sudah, ini harus dipahami ya. Nih, jadi ini harus benar, harus bisa menyimpulkan dari tabel, bentuk tabelnya ini. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita buat dalam bentuk grafik masing-masing constraint-nya tadi itu. Misalnya constraint yang pertama. Constraint yang pertama itu kan 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Jadi kalau kita gambar, kalau X1-nya ini 0, jadi misalnya ini ya, kalau saya ringkas misalnya, 2X1 sama dengan 8. Kalau X1-nya, berarti X1 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi akan memotong sumbu X1. Ya, hanya memotong sumbu X1. Jadi kalau kita gambar, nanti grafiknya seperti ini. Ya, X1 sama dengan 4 ini ya, akan sejajar dengan garis X2, sumbu tegaknya. Ya. Kemudian daerah yang dimaksud karena ini adalah lebih kecil sama dengan 8, ya, Anda ingat ini ya, lebih kecil sama dengan 8, maka areanya yang dimaksud adalah di bawah garis ini. Jadi kalau saya gambar, ini 2X1 sama dengan 8 ya, areanya adalah ini yang kuning itu. Itu adalah area yang dimaksud. Jadi di bawah dari garis 2X1 sama dengan 8. Jadi ini. Ya,
Itu constraint yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Jadi X1-nya positif, X2-nya juga positif. Nah, sekarang kita gambar untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah ini. 3X2, ya ini ya. 3X2 dan 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30, 3X2 lebih kecil sama dengan 15. Kalau kita gambar, ini sumbu tegaknya X2, sumbu horizontalnya X1, ya. Ini yang tadi. Kemudian ini yang kedua, yang 3X2 lebih kecil sama dengan 15. Karena lebih kecil sama dengan 15, maka yang dimaksud gambarnya adalah ini. Yang terletak di bawah dari garis ini. Kalau tadi kan yang ini ya. Nih. Nah, ini areanya. Kemudian yang ketiga adalah 6X1 plus 5X2. Ya. Jadi kalau saya tulis misalnya bagaimana menggambar garis ini. 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Anda misalkan aja, kalau X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 30 dibagi 5, sama dengan 6. Kalau X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 30 dibagi 5, sama dengan 6. Jadi kalau saya gambar, nah ini ya, ini titik potongnya yang pertama itu, X2-nya sama dengan 6. Nih, X2-nya sama dengan 6. Kemudian X1-nya sama dengan ini 30 dibagi 6 ya. Dibagi 6 ini 5 ya. Ini jadi titiknya adalah ini. Sudah 2 titik Anda buat menjadi sebuah garis. Karena ini lebih kecil, maka yang dimaksud daerahnya adalah yang ini, yang di bawah garis itu ya, di bawah garis itu. Nah, ini ada 3 garis ya. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga. Ini ya, ini garis yang ketiga. Dah, Anda perhatikan, titik yang paling banyak diarsir itu ada di daerah yang ini. Daerah yang apa ini? Grey, ungu, abu-abu ini ya. Ini yang paling banyak diarsir. Artinya pada area ini adalah pertemuan dari 3 garis itu. Ya, 3 garis itu. Sehingga kalau ini yang disebut dengan visible areanya. Jadi daerah ini yang disebut dengan visible area. Area yang paling visible. Jadi area yang paling visible itu nanti kalau kita gambar, itu ada di 3-4 titik. Yang pertama adalah titik A. Ini ya. Kemudian yang kedua di titik B. Kemudian yang ketiga di titik C. Ini. Kemudian yang keempat di titik D. Ada 4 titik visible areanya itu. Nah, dari masing-masing titik sekarang kita tentukan berapa nilai X1 dan X2-nya. Jadi kalau saya tentukan mencari kombinasi yang optimum dengan menggambarkan fungsi tujuan tadi sudah. Sekarang kita cari titik di masing-masing kombinasi itu. Ya, ini visible areanya. Ya. Nih. Kombinasi yang optimumnya sekarang di titik A. Di titik A itu berarti X2-nya 0, X1-nya adalah 4. Dah, sekarang nilai X1, 4, X2, 0 itu Anda masukkan ke fungsi Z-nya ini. Anda masukkan ke fungsi Z-nya ini. Ini satuannya dalam bentuk puluhan ribu ya. Jadi 3 kali 4 ditambah dengan 0 sama dengan 12 ditambah dengan 0, 4, 12, 120.000. Jadi untuk nilai Z di titik A ini adalah 120.000. Kemudian di titik B, berapa kombinasi di titik B? Kombinasi di titik B itu ya Anda substitusikan X1 sama dengan 4 itu ke fungsi
ke fungsi ini. Jadi Anda masukkan ke sini. Kalau X1-nya sama dengan 4, Anda masukkan ke sini, nanti ketemunya X2 sama dengan berapa? X2-nya ketemunya sama dengan 6/5. Ya, jadi X1-nya 4, X2-nya 6/5. Nah, sekarang Anda masukkan X1 4 ke persamaan ini. Jadi ketemunya, maka setnya adalah 3 kali 4 ditambah 5 kali 6/5 sama dengan 18 atau 180.000. Kombinasi di titik B. Kombinasi di titik A itu 120.000, kombinasi di titik A itu 180.000. Sekarang yang ketiga, kita cari kombinasi di titik C. Ya, di titik C ini berapa? Berarti perpotongan antara garis 6x1 plus 5x2 sama dengan 30 dengan garis 3x2 sama dengan 15. Kalau kita cari nanti ketemunya, Anda masukkan x2-nya itu 5, Anda substitusikan ke fungsi ini. Ya. Kalau x2-nya sama dengan 5, maka x1-nya itu ketemunya adalah 5/6. Ya, 5/6, x1. Dah. Berarti kombinasi di titik C itu adalah 5/6 dan 5. Sekarang Anda masukkan 5/6 kali 30.000 itu ditambah 50.000 kali 5. Jadi ketemunya itu adalah 275.000 ya, di titik C ini. Kemudian di titik D itu kombinasinya X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 0. Kalau kita masukkan ke sini berarti 30.000 kali 0 ditambah 50.000 kali X2 di titik D. Ya, di titik D ketemunya adalah 25.000. Jadi dari keempat titik tadi ini, titik A, titik B, titik C, titik D, yang paling maksimum itu adalah kombinasi di titik C. Dengan menghasilkan nilai setnya adalah 27,5. 27,5 atau 275.000. Jadi kesimpulannya, dari keempat kemungkinan tersebut, ternyata kemungkinan ketiga pada titik C yang paling menguntungkan. Ya, karena kombinasinya adalah yang paling optimal, yaitu untuk X1 5/6 dan X2-nya 5. Dengan perkiraan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp275.000. Ya, artinya apa? Kalau perusahaan tersebut ingin memperoleh keuntungan yang maksimum, yaitu sebesar 275.000, maka perlu sin produk X1 yang dijualnya itu sebanyak 5/6. Sedangkan produk X2-nya itu sebanyak 5. Ya, itu kesimpulannya. Jadi lebih mudah ya menggunakan metode grafik. Tetapi sekali lagi metode grafik itu terbatas kalau variabelnya hanya 2. Kalau variabelnya lebih dari 2, misalnya X1, X2, X3, maka metode grafik karena bentuknya adalah 3 dimensi tidak bisa sulit kita gunakan. Maka kita menggunakan metode simplex. Ya. Nih. Ini saya kira yang perlu Anda pahami. Sekali lagi ya, saya ulang sedikit. Jadi intinya kalau kita menggunakan metode grafik dari ketiga constraint itu kita gambar. Saya ulang. Karena ini mudah ya. Saya ulang dulu. Ya, jadi ketiga constraint tadi kita gambar. Jadi kan di sini ya, ini. Jadi Anda bentuk model matematisnya, menentukan fungsi tujuannya, kemudian menentukan batasnya constraint-nya. Ya, constraint-nya adalah ini, 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Jadi ada 3 constraint, ada 3 pembatas, ada 3 grafik ya. 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Sekarang kita gambar satu persatu. Yang pertama untuk 2x1 lebih kecil sama dengan 8.
Karena ini bentuknya pertidaksamaan, untuk menggambar grafiknya kita buat dalam bentuk persamaan. 2x1 sama dengan 8, x1-nya sama dengan 4. Jadi memotong sumbu x1 sama dengan 4. Ya, sejajar dengan garis tegaknya. Ini, ya, ini garisnya 2x1 sama dengan 8. Nah, yang diminta kan 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Berarti yang kuning ini merupakan daerah yang diminta. Nah, kemudian yang kedua adalah menggambar grafik 3x2 15, 6x1 plus 5x2 30. Jadi kalau kita gambar seperti ini, yang biru ini, ya ini 3x2 lebih sama dengan 15, termasuk yang garis-garis ini. Kemudian yang ketiga, 6x1 plus 5x2, garisnya ini. Pertemuan tiga arsiran ini yang disebut dengan daerah visible-nya, visible areanya. Setelah kita menentukan visible areanya, maka langkah berikutnya adalah menentukan titik-titik di daerah visible area itu. Ya, karena ini adalah bisa sama dengan, maka yang diminta adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ada 4 titik. Nah, sekarang Anda menentukan kombinasi di masing-masing titik itu. Di titik A itu kombinasinya adalah 4 dan 0. Di titik B itu kombinasinya adalah 6 dan 6/5. Ya. 4 dan 6/5. Titik B. 4 dan 6/5. X1-nya 4. X1-nya 4, X2-nya 6/5. Titik B. Kemudian kombinasi di titik C. X2-nya itu adalah 5. X1-nya itu adalah 5/6. Nah, di titik D itu kombinasinya adalah X1-nya 0, X2-nya 5. Nah, dari masing-masing kombinasi itu sekarang Anda masukkan ke fungsi setnya. Anda gabungkan. Nah, dari ketiga titik itu ternyata kombinasi yang paling maksimumkan atau paling optimum itu ada di titik C. Dengan X1-nya adalah 5/6 dan X2-nya adalah 5. Dengan nilai setnya adalah 275.000. Jadi kesimpulannya ini. Dari 4 kemungkinan tersebut ternyata kemungkinan ketiga pada titik C yang paling menguntungkan. Karena kombinasinya adalah paling optimal, yaitu pada produksi X1 5/6 dan produksi X2 5, dengan perkiraan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp275.000. Ya, saya kira ini untuk materi pendekatan metode grafik untuk linear programming. Dah, ya. Ini quotes yang terakhir. Ini quotes yang terakhir. Jangan terlalu berharap pada siapapun. Berharaplah kepada siapa yang menciptakan kita. Ya. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Ya. Termasuk matematika. Matematika itu jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain untuk mengerjakan soal. Ya. Kalau Anda berharap terlalu banyak kepada teman untuk mengerjakan soal, bisa jadi itu akan membuat Anda kecewa. Ya, kerjakan menurut kemampuan Anda sendiri. Nah, ini ya, untuk latihan soalnya, saya minta Anda mengerjakan di buku saya, di halaman 253 nomor 1, halaman 258 nomor 3, dengan menggunakan metode grafik. Ya, saya ulang, dengan menggunakan metode grafik. Nah, nanti bagaimana cara mengerjakannya? Anda kerjakan di satu lembar kertas kerja. Untuk nomor 1 Anda gambar grafiknya, ya. Kemudian dari grafik tersebut Anda tentukan kombinasi titik yang paling optimal. Misalnya tadi digambar grafiknya dalam satu bidang salib sumbu XY, kemudian Anda gambar ada 4 titik A, B, C, D. Di titik A kombinasinya berapa, titik B berapa, titik C berapa, titik D berapa. Kemudian dari 4 titik itu mana yang paling optimal dalam satu lembar kertas kerja. Ya. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nanti Anda kerjakan dalam satu lembar kertas kerja dalam bentuk grafik. Saya ulang lagi ya, dalam bentuk grafik. Dari grafik itu Anda tentukan titik yang paling optimal. Ya, dalam satu lembar grafik, lembar kertas kerja. Jangan 2 supaya nanti koreksinya tidak terlalu rumit bagi saya.
Ya, saya kira itu untuk latihan yang harus Anda kerjakan. Halaman 253 nomor 1 dan halaman 258 nomor 3 dengan menggunakan metode grafik. Nanti mengupload pekerjaannya di LMS UMM ACID. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Saya minta Anda mengulang kembali materi yang baru saya sampaikan tadi itu. Saya kira ini mudah. Di SMA dulu saya kira juga sudah Anda pelajari materi seperti ini. Ya tinggal mengulang saja. Ya yang penting harus banyak mengerjakan latihan soalnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.